Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد، jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Al-Falah yang saya hormati dan saya cintai, mobil khusus para habaib, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh yang mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau Allah tambahkan keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah setelah kita sama-sama membacakan tadi Maulid Simtul Turab yang alhamdulillah menjadi rutinan kita ini, kelak insyaallah kita akan sama-sama berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah kita membacakan Simtul Turab, kita akan melanjutkan apa yang selama ini kita istiqomahkan, membahas kajian ilmu fikih dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya dari Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Hausi, yang alhamdulillah kita sudah sampai membahas tentang bab wudu terakhir. Kalau masalah bab wudu ya, sudah terlalu lama kita tidak jumpa, tapi insya Allah kedekatan dan silaturahmi kita tidak pernah terputus. Yang kemarin, yang terakhir, kita dengar bahwa wudu itu adalah salah satu syarat untuk sholat. Maka kesimpulan hukum untuk melaksanakan wudu itu kita ambil 3 hukum wudu. Yang pertama, hukum wudu itu wajib. Untuk apa? Karena untuk melaksanakan sholat. Dasarnya apa? Masuk dalam kategori min babi ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Salah satu diantaranya dasarnya itu. Atau karena wudu menjadi syarat sahnya sholat, maka dikatakan wudu pun hukumnya wajib. Tidak sempurna, bahkan tidak sah sholat seseorang kecuali ya, dia dalam keadaan suci, sudah melaksanakan wudu. Pertama, hukum wudu wajib. Yang kedua, hukum wudu sunnah. Hukum sunnah kapan? Tajdidul wudu. Apabila ya kita belum mau melaksanakan sholat, lalu hanya kita menjaga wudu kita atau diri kita agar dalam kondisi apa? Suci, maka wudunya itu hukumnya sunnah. Masya Allah, di dalam hadis Rasulullah SAW ya, fadilah menyatakan fadilahnya dawam wudu itu sebagaimana kita tahu hadisnya tentang di mana Bilal itu terdengar suara sendalnya di surga. Itu ketika ditanya apa? Aku tidak melakukan apapun kecuali aku mendawamkan diriku agar terjaga dalam kondisi suci, yaitu mendawamkan wudu. Lalu ditambahnya lagi apa? Setelah wudu dia melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Jadi hukumnya wudu itu sunnah apabila dia ingin tajdidul wudu. Yang ketiga, hukumnya haram. Ini khusus bagi wanita yang dalam kondisi haid atau nifas.
Karena wudu itu nilainya ibadah. Nah, kalau seumpama istri kita atau saudari-saudari kita itu ingin wudu namun dalam kondisi haid, nggak boleh. Kenapa? Karena hukumnya haram. Karena jenis wudu itu adalah ibadah. 3 hukum wudu. Kita bahas kemarin yang terakhir adalah furudul wudu, fardunya wudu. Namun sebelum fardu wudu kemarin kita sudah bahas syarat-syarat wudu. Al-Fakir ingin ulang kembali karena masih banyak sekali di antara kita yang masih saja melewatkan hal-hal ini. Jadi yang penting-penting aja nih. Syarat wudu itu yang paling penting. Yang pertama adalah ma'ut tahur. Air sucinya dulu kita siapin. Kalau di masjid aman. Kenapa? Kalau di masjid karena kita sudah dipersiapkan apaan? Keran. Kalau di rumah masing-masing kita kadang-kadang nggak langsung dari keran. Kadang-kadang kita ada disiapkan di ember. Benar apa nggak? Ada yang di rumahnya pakai ember langsung, kita siduk dari ember. Nah, air yang di ember itu harus diperhatikan. Air yang di ember itu harus diperhatikan dalam kondisi suci atau sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang najis. Taruhlah kalau embernya itu ditaruhnya di bawah, maka kalau ada anggota keluarga kita yang tidak memahami tentang najisnya air, sucinya air, maka kita ajarkan dulu. Agar apa? Agar terbebas dari hal-hal yang meragukan ketika kita ingin melakukan wudunya kita. Jadi kita harus persiapkan air yang sucinya dulu. Ini masih banyak nih. Masuk kamar mandi, yang wudunya di kamar mandi langsung dari ember, langsung aja main siduk-siduk aja, main wudu aja, yang ngerasa wudu yang penting pakai air. Nah itu, tayamum pakai debu. Ntar dulu, pastiin dulu tuh air suci, itu yang pertama. Yang sering kita lewatkan. Yang kedua apaan? Amma yamna'ul wusul ma ilal basyarah. Yang perlu diperhatikan daripada syarat wudu adalah di mana perhatikan tubuh kita ini dari perkara-perkara atau dari hal-hal yang dapat mencegah air meresap ke kulit kita. Kita dengan profesi masing-masing, ada yang profesinya tukang cat, ya kan? Ada profesinya yang memang tukang servis, ada profesinya macam-macam, atau mungkin hanya sekedar kita sering berada di jalanan yang terkena kotoran dan lain sebagainya. Salah satu contohnya, ambil contoh misalkan orang tukang servis mainin lem, mainin lem. Lalu setelah ngelem itu kan ada lem-lem yang jenisnya itu sulit untuk dibersihkan, kan gitu. Lalu dia hanya gosok-gosok sedikit karena memang ada waktu sholat, dia mau sholat langsung wudu. Dia tidak bersihkan dulu betul-betul sampai bersih kulitnya, maka wudunya dianggap tidak sah. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi air meresap ke kulitnya. Itu salah satu syarat yang sering kali dilewatkan, sering kali kita abaikan. Udah tenan naon lah, itu. Langsung sah iya lah pokoknya mah wudu, pokoknya mah basuh. Enggak gitu ya. Konsepnya wudu itu kita perhatikan ya, dengan isbal, dengan kesempurnaan. Bahkan wudu menggunakan air panas yang terlalu panas pun, air dingin yang terlalu dingin pun, kan di Bandung cuacanya dingin. Kalau air panas mungkin karena memang kita di hotel atau kita mau langsung air panas, di rumah tuh ada pemanas airnya. Kalau di Bandung biasanya terlalu dingin, apalagi cuaca terakhir ini cuaca yang sangat dingin, sedikit ekstrim kan gitu. Kalau siang nggak jadi masalah, subuh biasanya megang air tuh udah kayak ninja itu, sat langsung. Nah ini hal-hal yang memang menjadi wudunya seseorang itu dalam kondisi makruh nantinya. Lalu setelah syarat, walaupun ada beberapa hal yang memang hanya diulas terakhir yang kemarin-kemarin, hal-hal yang memang menjadi perhatian kita, yaitu apa? Hal-hal yang memang disunahkan ketika wudu dan dimakruhkan di dalam wudu. Hal-hal yang disunahkan di dalam wudu apa? Banyak. Bahkan para ulama menghitung menjadi 72 kesunahan dalam wudu seseorang. Bayangkan ada 72 kesunahan atau ibadah kesunahan yang kita lakukan ketika kita dalam berwudu. Masya Allah. Apa salah satunya? Salah satunya adalah cuci tangan. Cuci tangan tuh ya, membasuh telapak tangan. Nah ini pun ada hukumnya, mencuci tangan. Dan ini tidak berlaku hanya untuk wudu saja. Untuk dalam keseharian kita pun berlaku. Hukum cuci tangan itu seperti apa? Apalagi kalau cuci tangannya mau masuk ke dalam wadah.
kobokan, mau ngobok tuh, ya. Kalau kita pengen makan, berlaku hukum ini nih, berlaku hukumnya. Nah ini memang dibahas dalam pembahasan wudhu. Kalau kita wudhunya langsung dari keran aman, cuci tangan secara langsung, nggak pakai secara langsung nggak pakai hukum ini. Tapi kalau mau wudhunya dari ember secara langsung, entah pakai sidukan yang pendek, yang sekiranya tangan kita akan masuk juga ke air, ini hukumnya berlaku, hukum cuci tangan. Apa? Yang pertama, hukumnya wajib cuci tangan, ya, di luar wadah apabila diyakini tangan kita ada najis. Kalau diyakini di tangan kita itu ada najisnya, najis apa aja, entahkah yang punya anak, ya kan, habis pegang anaknya ternyata basah, ada ompolnya dan lain sebagainya, ya, itu kan berarti najis. Nah, dia wajib mencuci tangannya sebelum memasukkan tangannya ke dalam wadah. Atau contoh tadi berlaku bukan hanya untuk wudhu saja, pengen ngobok, pengen makan. Habis pegang apa, ternyata di tangannya ada yang najis. Pengen makan, kobokan dulu. Apa ini tadi kotor? Bukan kotor doang, najis. Dikobokin di wadah tersebut, hukumnya haram. Jadi bagaimana? Harus dicuci dulu di air yang mengalir. Nah, berlaku nih hukumnya. Ini termasuk dalam kategori apa yang dibahas di dalam wudhu. Yang kedua, hukumnya Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah apabila diyakini, ya, diyakini tangan kita memang suci. Nah, kita mencuci tangan sebelum wudhu itu hukumnya sunnah. Paham? Nah, lalu ditambah, tapi bukan karena cuci tangannya, tapi memasukkan tangan yang diragukan ada najisnya. Ragu, tadi yakin, ya kan? Karena kalau seumpama dia yakin ada najis, dia mau masukin tangannya ke wadah, hukumnya haram. Maka wajib mencuci terlebih dahulu. Nah, kalau mau masukin tapi ragu ini najis apa enggak tangan kita nih, tapi kita mau langsung masukin tangan kita ke ember atau ke wadah apapun itu, nah hukumnya memasukkan tangan kita dalam kondisi ragu suci atau tidaknya, ini hukumnya makruh. Jadi dua hukum untuk memasukkan tangannya, ya kan? Dua hukum juga untuk dua hukum juga untuk membasuh di luar wadah. Dua hukum yang wajib dan sunnah. Wajib apabila yakin ini najis, sunnah apabila yakin ini suci. Haram hukumnya memasukkan tangan ke dalam wadah yang berisi air apabila yakin ada najis. Makruh hukumnya memasukkan tangan ke dalam wadah apabila dia ragu suci atau najis tangannya. Oke? Hukum yang kelimanya mubah kalau dalam kondisi hal cuci tangan biasa, bukan terkategorikan ibadah. Nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia nggak ada mau ibadah wudhu juga dan lain sebagainya, cuci tangan aja udah, cuci tangan lagi. Ada banyak orang yang memang sukanya cuci tangan, apalagi waktu kemarin tuh zaman Covid ya, nggak ada HP ya, nggak ada HP ya, nggak megang apa, tiba-tiba cuci tangan dulu, ya cuci tangan, mau makan enggak, mau wudhu enggak, ya pokoknya cuci tangan. Tidak terpapar kan itu bahaya virusnya. Salah eta mau mubah hukumnya tuh, kecuali diyakini ada penyakit baru. Nah, itu adalah salah satu hal yang memang diperhatikan daripada sunnah wudhu, yaitu salah satunya tuh. Udah gitu salah satu sunnahnya juga, kalau kita wudhu usahakan air itu ada di sebelah kanan kita. Jadi kalau seumpama di masjid ada keran kita tuh di samping kanan kita. Kalaupun ember di samping kanan kita. Sunnahnya lagi apa? Kita menghadap kiblat. Lah kalau di masjid, ya enggak, ternyata ada keran-keran yang memang tidak menghadap kiblat. Kalau memang sudah dibuat seperti itu, ya sudah, berarti salah satu kesunahan menghilang dari kita. Ya, itu aja sih. Ya kan? Kalaupun bisa, ya udah kita ambil selang atau kalau pengen menghadap kiblat, ya diusahakan menghadap kiblat. Itu salah satu kesunahan. Jadi kalau dibahas ini ada 72, banyak banget ya. Sunnahnya, kesunahan melakukan sesuatu di dalam wudhu itu ada banyak, ada 72. Ada taslis ya. Ada taslis itu membasuh 3 kali. Kecuali di mazhab Imam Malik. Imam Malik mewajibkan itu. Nah, lalu mendalak atau menggosok bagian tubuh kita. Di dalam mazhabnya Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kalau dalam mazhab Imam Malik hukumnya wajib ya. Jadi ada macam-macam kesunahan yang memang perlu kita perhatikan. Nah, selain kesunahan apa yang perlu kita perhatikan? Kemakruhan ketika kita berwudu.
Kita kalau wudhu ini ada yang dimakruhkan, ada yang di dalam, ada yang di luar. Kalau tadi yang kemakruhan di dalam wudhu itu seperti apa? Berwudhu menggunakan air tadi ya kan? Atau israf, itu makruh tuh. Terlalu mubazir, seperti kita yang lagi wudhu nih di keran, biasanya di masjid-masjid nih, kebanyakan di masjid-masjid itu air musabbal untuk ibadah atau untuk wudhu dan lain sebagainya, dibuka keran, buka gede-gede. Ini kebanyakan tuh di masjid-masjid tuh dibuka keran sampai gede. Udah gitu pas lagi pengen kumpul-kumpul, ambil airnya cuma sedikit doang. Diem aja, mau niat ke, mau apa ke, tapi diem. Nah itu yang ngocor kebanyakan, lebihnya kebuang. Nah ini namanya israf. Bahkan bisa mengarah kepada haram hukumnya. Paham? Itu adalah hal yang memang dimakruhkan di dalam wudhu. Dan lagi kalau seumpama kita pengen wudhu, yang makruh itu apa? Isti'anah. Isti'anah itu minta bantuan sama orang. Kita pengen wudhu, tolongin biar anak madep kiblat, mau pakai selang, ente pegangin selangnya. Ya itu. Karena kadang-kadang kita kalau semua lagi repot nih, pengen dipegangin selang tuh, kita wudhu, orang yang megangin selangnya. Nah itu namanya isti'anah. Itu hukumnya makruh. Terus kayak gimana? Ya udah selapin ya, sempilin ke mana ke, dia dikaitin di mana ke, ya kan? Kalau mau pakai keran atau mau pakai selang. Apalagi kalau semua kita pengen wudunya itu dicidukin sama orang. Dicidukin sama orang, dikucurin sama orang. Apalagi kalau semua kita udah kayak sultan, kayak raja. Tolong wuduin dong orang yang memang banjur guyurin. Wah, udah kayak sultan aja, tangan langsung begini doang. Udah langsung tangan kanan, tangan kiri diwuduin sama orang. Sultan ya kan, pengennya, tapi hukumnya ternyata makruh. Kecuali kalau dalam kondisi sakit. Kalau sakit ya nggak apa-apa. Aduh, aneh lagi nggak bisa gerakin tangan, kenapa? Nggak tahu, kesemutan atau lagi rematik atau apa nih, penyakit yang nggak bisa gerakin anggota tubuhnya, tangannya mungkin nggak bisa gerak. Ya udah, bagaimana? Tolong wuduin dong, anak pengen sholat. Nggak langsung ke tayamum, kecuali memang penyakitnya itu memubahkan dirinya untuk bertayamum. Ada yang orang sakit langsung aja, nggak rujukannya ke tayamum aja, nggak semua penyakit langsung tayamum. Ada penyakit yang masih boleh menyentuh air, maka bagaimana? Dia nggak bisa langsung tayamum, harus melalui prosedur wudhu dulu. Kecuali memang penyakitnya itu tidak diperbolehkan menyentuh air, baru melangkah kepada bab tayamum. Jelas di situ? Jelas ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan ketika berwudu. Makruh tuh hukumnya. Nah, yang ana pengen kasih tahu kan, yang paling banyak terjadi di antara kita kemakruhan wudu itu setelah wudu ternyata. Apa? Yang pertama mencipratkan air wudu, entah ke anak kita atau ke teman kita. Gitu dah. Nyata. Sok awas aya nu kos gitu aya. Nyata. Habis wudu tuh biasanya bawa air wudu langsung gitu dah. Dicipratin gitu ya. Nah, mau ke anak kita atau kadang-kadang kan untuk bangunin subuhnya kadang-kadang ada yang susah anak-anak nih. Ya udah bawa air wudu, begituin. Makruh hukumnya itu. Ya. Jangan lagi dah. Terus kalau pengen kayak gimana? Ambil air sidukan. Nah, enggak. Digayung tuh ambil banjur sekalian tong kucai wudu. Ya. Jadi mencipratkan air wudu di wajah kita, di tangan kita biar kering, itu makruh hukumnya. Apalagi sama makruh juga hukumnya kalau air wudu kita elap. Jadi makruh hukumnya mengeringkan dengan elap, dengan kain apapun itu air wudu kita. Kenapa? Karena satu tetesnya air wudu yang masih menempel di tubuh kita, ya. Satu tetesnya air wudu yang masih menempel di tubuh kita ini, ada satu malaikat yang beristighfar sampai air tersebut kering. Diistighfarin sama malaikat di air wudu satu tetesnya itu sampai tuh air kering. Malaikat meminta ampunan atas dosa-dosa kita sampai selesai. Kira-kira berapa menit tuh air kering dari tubuh kita? Kurang lebih ada 5 menit ya. 5 menit ada. Kurang lebih 5 menit malaikat meminta ampunan aja. Dan berapa tetes yang ada dalam tubuh kita itu? Masya Allah, banyak malaikat yang meminta ampunan untuk kita. Kalau belum bersih juga, bohong. Gitu. Insya Allah, makanya setiap kita sudah wudhu itu, kita dikatakan di dalam hadis sebagaimana seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya. Masya Allah. Jadi kalau dia dalam kondisi berwudunya wudhu sempurna, lalu dalam kondisi tersebut dalam tubuhnya masih dalam kondisi basah air wudu, lalu setelah wudunya dia sholat 2 rakaat, sebelum sholat dia membacakan doa, ya kan, yang sudah diajarkan dalam doa setelah wudu asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadika sholihin. Baca doanya dan ada lagi subhanaka la ilaha illa anta subhanaka Allahumma shalli alaihi. Ada doanya setelahnya itu, ada doanya lagi. Lalu setelah itu sholat. Itu di dalam hadis Rasulullah katakan dia bagaikan seseorang yang baru lahir dari perut ibunya. Dosanya maksudnya diampuni seluruhnya. Nah, kurang apa untuk kita? Untuk perbekalan kita atau untuk membersihkan dosa-dosa kita dengan cara yang mudah. Hanya dengan berwudu Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Belum lagi kita udah wudu hadir taklim. Duduk di majelis taklim. Sebentarnya saja Allah sudah ampuni seluruh dosa-dosanya. Tinggal tambah kalau ada dosa besar apa yang kita lakukan selama ini, kita taubat, kita meminta ampunan ketika kita duduk di majelis ta'lim, Allah pasti ampuni. Makanya insya Allah tidak ada di antara kita bubar dari tempat majelis ta'lim ini kecuali Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Tidak membawa dosa apapun kelak nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang hari ini, yang malam ini kita akan selesaikan dalam bab wudu itu apa? Selain daripada yang tadi adalah hal-hal yang dapat membuat wudu kita batal. Di antara kita atau semuanya kita sudah pernah dengar tentang apa yang dapat membatalkan wudu kita. Yang pertama di antaranya di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bil fidrin amin. Radhiyallahu ankum wa yumkidul wudu al kharij minal qubuli awid duburi. Ya. Yang dapat membatalkan wudu itu yang pertama al kharij minal qubuli awid dubur. Sesuatu yang keluar atau apabila ada yang keluar dari kubul dan dubur. Baik dari kubul atau dubur, laki-laki atau perempuan. Ada yang keluar dari kedua jalur tersebut, maka batal wudunya. Ala makana. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyatakan di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, ala makana. Maksudnya apa ala makana? Dari bentuk apapun, dengan bentuk apapun. Contoh, pas kencing nggak keluar air, keluarnya batu. Batu ginjal, bukan batu permata. Keluar batu doang, airnya nggak keluar. Batal nggak wudu kita, tapi kan nggak kencing, keluar cuma batu doang. Atau pas maaf nih, fikih harus jelas ya. Pas kita buang air besar atau berak, ya kan? Nah, pas keluar ternyata pas keluar tuh cuma kangkung doang, masih dalam bentuk kangkung atau kacang-kacangan, masih utuh, tidak berupa kotoran. Bagaimana? Oh, iya mah masih kene ada kangkung teh cenah. Ya teh henteu kotor-kotor acan, batal henteu? Batal. Yang keluar dari kubulnya, dari zakarnya batu, tidak keluar airnya, batal, ya kan? Atau mungkin dari zakarnya keluar angin doang, puff, terdengar, zakar teh kaos hitut, gini itu, nggak tahu ada yang pernah ngalamin atau enggak ya bahasanya. Apapun kondisinya yang keluar dari dua jalur tersebut membatalkan wudu kita. Atau darah sama membatalkan wudu, ya. Yang tidak membatalkan hanya apa? Hanya mani saja. Paham? Hanya mani yang tidak membatalkan wudunya seseorang, ya, yang keluar dari kubulnya. Kenapa kok mani tidak membatalkan? Karena apa? Mani membatalkan yang apa? Yang lebih besar hadasnya. Air mani tidak membatalkan wudunya karena menyebabkan hadasnya lebih besar daripada keluar yang lain. Kalau yang lain selain mani itu menyebabkan dia harus wudu. Kalau keluar mani menyebabkan dia harus mandi. Karena yang tadi hadasnya kecil, kalau mani hadasnya besar. Jelas. Yang sering kali di antara kita mengabaikan. Nah ini aneh, bahas yang sering-sering aja deh. Yang sering kali kita abaikan, kita pekerja keras. Kita di antara kita ini pekerja keras nih. Atau mungkin karena udah sepuh, sering kali keluar dari zakarnya, dari kubulnya kita cairan. Kencing bukan, ya kan? Air mani bukan, tapi tiba-tiba pas dilihat basah. Atau di celana dalamnya terlihat ada lingkaran-lingkaran bekas adanya cairan. Nah, ini indikasinya apa? Indikasinya air tersebut bisa tersebut madi atau bisa disebut juga wadi. Paham?
Kalau madhi ini atau dikatakan madhi itu adalah air yang memang biasanya keluar inda fauran syahwah. Ketika ada syahwat tapi menghilang. Contoh kasus karena syahwatnya masih tinggi, ya kan? Di jalanan kita lihat macam-macam aurat dan lain sebagainya. Atau kita ngelihat di media sosial, atau kita ngelihat istri kita, baik itu yang halal atau yang haram. Yang haram udah jelas hukumnya haram, yang halal udah jelas hukumnya halal. Tapi kita ada syahwat, ya kan? Tapi tidak terjadi syahwat itu, tidak tersalurkan. Lemah lagi syahwat kita. Nah, munculnya air tersebut dinamakan air madhi. Hukumnya apa? Hukumnya najis dan membatalkan wudu. Jadi kalau kita sebelum wudu kita periksa dulu, kita lihat dulu. Wah, kalau kita periksa ntar ujung-ujungnya nanti celana kita aja harus dibuka. Ya emang kudu begitu. Ya, kita harus apik, ya. Harus teliti sebelum kita melakukan sholat. Kita periksa dulu ada enggak, ya, bekas-bekas air yang keluar dari kubul kita. Kalau ada, ya sudah kita bersihkan dulu. Karena salah satu syarat wudu kitanya juga harus membersihkan semua yang memang dari sabilain. Jelas ya di situ ya. Jelas. Nah, ini kita periksa dulu. Nah, kalau ternyata ada batal wudunya dan juga pakaiannya atau celana dalamnya tadi najis, itu namanya madhi inda fauran syahwah. Ada wadi. Enggak, kita lempeng-lempeng aja, orang lagi sibuk kerja, ya kan? Enggak kepikiran syahwat dan lain sebagainya. Oke, kerjanya kerja keras. Iya, keluar juga ternyata cairannya dinamakan wadi. Hukumnya apa? Sama persis hukumnya najis juga dan juga apa? Dan juga membatalkan wudu. Maka ketika keluar cairan dengan apapun jenisnya atau keluar apapun yang memang keluar dari dua jalur, yaitu gubul dan dubur, maka batal wudunya. Jelas di sini? Jelas ya? Itu yang diperhatikan. Terus wayung kidul wudu aidan zawalul aqli. Dan juga yang dapat membatalkan wudu seseorang adalah zawalul aqli binaumin au ghairihi. Hilangnya akal atau hilangnya kalau dibilang tamyiznya seseorang, ya. Nalarnya seseorang. Hilang nalarnya, kesadaran lah kalau dibilang. Hilang akal yang dimaksud adalah hilangnya kesadaran seseorang, entahkah karena dia tidur, tidur itu kita tidak bisa sadar lagi dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Maka dikatakan dengan tidur pun batal wudunya. Kan katanya ada tidur yang tidak membatalkan wudu, betul. Nah, ini tidur yang tidak membatalkan wudu itu apabila dia tidur memang dalam kondisi duduk. Ya. Tidur dalam kondisi duduk, baik tidur duduknya itu duduk bersila atau duduk di kursi, nggak jadi masalah itu. Namun ada persyaratan yang perlu diperhatikan. Kalau kita tidur, kalau biasanya orang-orang yang tidur lagi duduk ini kalau lagi Jumatan, nih umum nih udah biasanya. Kalau kita lihat nih, kalau lagi Jumatan, kalau lagi ngaji, mas singkat waktunya, nggak ada yang tidur biasanya, ya kan, kecuali pesantren. Nah, santri-santri mah biasanya ahli dalam tidur duduk tuh, ya. Nah, kalau santri-santri ahlinya tidur duduk. Nah, tapi kalau bukan santri, biasanya kita jumpa dalam sholat Jumat. Ada yang perlu diperhatikan nih. Ketika tidur duduk yang tidak membatalkan wudu seseorang itu kalau dia posisi bokongnya, ya, bahasanya tempat yang dia duduki itu, katakanlah pantatnya, harus jelas fikih nih. Kondisinya itu dalam kondisi mumakin, masih dalam kondisi yang sama, duduk seperti ini, ya seperti ini ketika dia terbangun. Kalau saja dia rasa atau ada yang menginformasikan bahwa ada pergerakan ketika duduknya, contoh pergerakan ke depan atau pergerakan ke belakang, biasa lamun keur tidurnya ngalenggut, ngalenggut kan ya, nundutan gitu tah, gegerakan zeng gitu tah, ya, maju ke hareup astagfirullahaladzim langsung cenghar, ya, atau ke belakang ngajeledag astagfirullah, nah gitunya. Ada kadang-kadang kita rasakan seperti itu, batal seketika wudunya. Jadi tidak lagi dalam kondisi berwudu, dalam kondisi suci, sudah tidak. Oh, itu mah tadi teka haja, nyatu ngajeledag teka haja, batal. Karena kondisinya sudah tidak lagi mumakin. Jadi ada pergerakan dari posisi bokong atau posisi duduknya, itu yang membuat dia batal wudunya.
Jelas? Atau ada yang menginformasikan ternyata keluar angin atau kentut, ya kan? Terdengar walaupun pelan. Contoh, lagi Jumatan, lagi ngaji, atau lagi duduk, atau lagi di rumah acara, atau kayak gimana pun dia duduk karena nungguin sholat isya misalkan, sambil duduk, tiba-tiba yang di sampingnya lagi ngaji Quran atau lagi duduk, lagi zikir kan gitu, dianggapnya lagi zikir, nggak tahu tidur, kedengeran tut, dikitutnya tuh beres, pas bangun tidur, mau langsung sholat isya aja ente, apa anak masih wudhu, kan? Anak tidur tadi duduk, ntar anak tadi denger ente, enggak kentut, anak ngaji di samping ente kentutin, kan? Nah kalau ada yang informasiin bahwa memang kita kentut, ya, melakukan sesuatu yang memang membatalkan secara kharij min ahadits sabilain, maka itu pun sudah tidak lagi dalam kondisi suci, tidak bisa tuh tidur duduk dinyatakan masih dalam kondisi berwudu, batal. Otomatis seperti itu. Jadi jelas ya, tidur yang tidak membatalkan wudhu seseorang itu kalau tidurnya dalam kondisi mumakin, dan itu pun diukur dari jenis rata-rata orang pada umumnya. Tidak dihitung kalau seumpama orangnya ini terlalu kurus pisan, daging gajihna, pokoknya mah tinggal tulang, diuk ge ngongkong tah. Ketika posisi bokongnya pun ketika duduk lamun ditingali ku sorangan, tapi tong ditingali ku batur atau pamajikannya teh ditingali, pokoknya mah dari ruangan bokongnya itu tidak rapat sama sekali, ngangkat begitu, ada celah antara lubang duburnya itu dengan tanah ketika duduk tuh, jadi ada rongga, maka itu dinyatakan tidak termasuk yang tidur duduknya itu masih aman. Nggak bisa kalau dia tinggal tulang belulang, bahasanya memang kurus banget ya. Kalau dia dalam kondisi sangat kurus terus tidur duduk, udah jangan ngomong ente tidur anak duduk masih dalam kondisi wudu, ente udah batal. Paham? Atau kebalikan, terlalu gemuk ya, tadi terlalu kurus dan terlalu gemuk, terlalu mengangkat. Kondisinya kenapa? Karena kondisinya duburnya itu tidak terhapit, ya, dia bebas keluar. Kelihatan kan kejepit, terlalu gemuk mah enggak, dia justru terangkat dari tempat duduknya, dia akan memudahkan keluar walaupun hanya kecil, walaupun hanya sedikit. Maka yang dinyatakan tidur duduk tidak membatalkan wudhu itu, yang pertama apabila tubuhnya itu tubuh rata-rata. Kita semua nih rata-rata dah. Ada yang udah keterlaluan, buleud geus nya teu. Aya nu buleud pisan lamun diuk teh geus kawas bola, aya nya teu. Nah, itu tidak bisa dalam kondisi duduk masih dalam menjaga wudu. Atau kurus, sangat kurus, itu tidak bisa juga karena secara otomatis dia batal wudunya. Dalam tidur membatalkan wudu. Jelas ya? Ya, kalau dalam kondisi tidur, apalagi tidurnya sampai berbaring, batal wudunya. Au ghairihi, ataupun selain daripada tidur, illa naumu makin maq'adatau minal ard, kecuali memang tidurnya itu dia duduk di posisi tempat duduknya. Wa yungkidul wudu masuk kubulil adami, dan yang dapat membatalkan wudu juga masuk kubulil adami au duburi minhu au min ghairihi bi batnir rahati wa butunil asabi. Yang ketiga katanya yang dapat membatalkan itu masuk kubulil adami, mengusap kubul adami, ya, kelaminnya manusia, au duburihi, ataupun duburnya manusia, minhu, baik dirinya sendiri, au min ghairi, atau orang lain. Makanya nyakalan orang lain, bisa anakna nu leutik keneh nya teu. Itu termasuk diantaranya. Anak yang masih kecil kan biasanya dicebokin, ya enggak? Sama siapa ya? Sama orang tuanya atau sama siapa? Nah, ketika dia nyebokin anak kecil, ya, anaknya dia, itu pun dapat membatalkan wudu. Udah wudu disuruh istri untuk cebokin anaknya, habis pipis misalkan. Nah, kita cebokin, kita pegangin. Nah, itu yang bikin batal wudunya. Karena dia memegang kelamin manusia, dan ini pun tidak memegang secara utuh dengan semua anggota badan. Ada anggota yang menyebabkan dia batal apabila dipegang oleh anggota khusus, yaitu bibatinir rahati wa butunil asabi'.
Ya. Dengan apa? Batinir rohah. Batinir rohah itu adalah telapak tangan. Nah, termasuk dengan telapak tangan itu apabila keduanya dirapatkan, ya, lalu sedikit ditekan, itulah batinir rohah. Walaupun samping-sampingnya terlihat masih, samping-sampingnya tidak termasuk apaan? Tidak termasuk telapak tangan. Jadi kalau kita beginiin tangan kita, nah, yang tertutupi itu yang membuat batal wudhu kita. Kalau seumpama keserempet di samping-sampingnya, aman. Misalkan kita habis wudhu biasanya benerin sarung, ya, biasanya benerin sarung, yang pakai sarung. Pas benerin sarung nggak pakai celana dalam, ya kan? Nah, kemana-mana kesenggol tuh sama jari kita, tapi kesenggolnya di samping. Nah, nggak batal wudhu kita. Tapi kalau kesenggolnya pas di hadapan telapak tangan dan telapaknya apa? Jari-jari, batal wudhunya. Kalau disenggol atau kesenggolnya di samping, apalagi di belakang, aman. Kesenggolnya di belakang, di tangan, kesiku, apa segala macam, aman itu. Atau kesenggolnya pakai kaki, ya kan? Kesenggol lagi duduk, pegang begini, nggak pakai celana dalam, di dalam lagi duduk nih pakai sarung, begini aja kan? Nyenggol-nyenggol telapak, aman itu. Kalau pakai telapak tangan itu yang bikin wudhunya batal. Jelas ini ya? Jelas. Jadi kalau seumpama dia memegang kelamin atau maaf lubang duburnya, batal wudhunya. Misalkan gatelnya tuh habis wudhu tapi dia lagi bahasanya tuh kalau seumpama itu tuh kermian, kalau bahasa Sundanya tuh begitu, kermian. Bahasa Sundana teh naon eta teh? Hah? Itu aya bahasa Sundana, kermi teh bahasa Indonesia, kermi tuh gatel bujurnya, kermi teh. Nah, kita habis wudhu tiba-tiba langsung garuk-garuk. Ente rek naon? Rek sholat. Wudhu deh. Suruh wudhu lagi tuh orang. Kenapa? Ente batal. Kenapa lah ente garuk-garuk pantat? Maaf, harus jelas nih fikih. Jadi nggak boleh sembarangan langsung sholat aja, nggak boleh. Wudhu lagi. Kenapa? Memegang kelamin atau dubur itu menyebabkan batal wudhu. Jelas di sini. Min ghairi au bi batniraban. Kabiran au saghiran, baik itu anak kecil atau orang tua, ya kan? Misalkan ada yang ngurus orang tuanya karena lagi sakit, kan ada orang tuanya entahkah punya penyakit stroke, ya, entahkah penyakit yang memang tidak bisa menggerakkan tubuhnya, lalu anaknya yang berbakti mengurus orang tuanya dari semuanya. Setelah wudhu dia ternyata dia mau nyebokin orang tuanya atau ngurusin lah, kepegang ternyata. Ya, pas kepegang inilah yang bikin dia harus wudhu lah. Karena apa? Batal ketika itu wudhunya dia. Terus bagaimana? Walau waladahu walau maitan. Walaupun anaknya sendiri, walaupun sudah meninggal. Ya, misalkan habis mandiin mayit, kepegang, ya kan? Yang mandiin mayit pasti, ya enggak? Karena ngegosok kan itu. Ada yang sekarang pakai sarung tangan, aman tuh. Kalau pakai hail, kalau pakai sarung tangan memegangnya, kalau di luar kain atau ada pembatas maka tidak batal. Hanya batal mah repot atuh. Sok lamun keur menerkeun sarung kawas kieu batal, wah kudu wudu deui nya teh. Makanya kalau ada penghalang tidak batal. Entahkah pakai sarung tangan, gagaronya tuh pakai sarung tangan, garuknya tuh aman itu nya teh. Kalau seumpama pakai penghalang, kecuali kalau dengan ya tanpa penghalang. Batal. Walau waladahu walau mayitan. Walaupun itu mayit. Jelas ya? Dan yang batal itu siapa? Yang batal hanya yang memegang. Yang dipegang batal enggak? Enggak. Kecuali yang memegangnya lawan jenis. Itu batalnya bukan karena dipegang kelaminnya, tapi dikarenakan ada sentuhan lawan jenis. Jelas di sini? Jelas ya? Jadi yang memegangnya ini misalkan ini dipegang, kepegang, ya kan? Atau dipegang misalkan misalkan orang tua yang tadi yang lagi sakit, orang tua lagi diwuduin atau ini kepegang, habis diwuduin pengen dipakein sarung karena pengen sholat dia nggak bisa ngapa-ngapain, kepegang sama kita. Orang tua kita yang udah wudu tadi udah siap sholat, nggak batal wudunya, paham? Kita yang megangnya batal wudunya. Jelas. Jadi kalau memegang kelamin atau dubur itu yang batal yang memegang, yang dipegang nggak batal kecuali yang memegangnya itu lawan jenis. Karena batalnya karena ada sentuhan lawan jenis. Jelas. Karena yang keempat inilah wa yumkidul wudu iltika ubasyaratai rajulin wa imra'atin. Nah,
Ini yang keempat. Ketika ada sentuhan lawan jenis, katanya iltiqa itu basyaratai rajulin wa mura'atin, laki-laki atau perempuan bersentuhan itu membatalkan wudu. Kabiraini ajnabiyaini. Yang pertama dilihat keduanya sudah besar, ya. Itu apa? Balagha hadd syahwah. Kalau secara besar dianggap besar itu kalau seumpama ukurannya seberapa? Kalau diukur bahasa kita ini udah punya malu. Kalau dibilang udah punya syahwat, itu namanya udah besar. Kabira ini kedua-duanya sudah besar. Itu. Ajnabiyah ini kedua-duanya orang lain. Yang termasuk orang lain yaitu siapa? Misalkan dalam bab wudu ya, termasuk orang lain di dalam bab wudu ini istri. Istri itu bukan mahram. Karena yang dimaksud bukan orang lain adalah yang mahram kepada kita. Istri bukan mahram tapi halal buat kita. Tapi di dalam bab wudu dia termasuk ajnabi. Makanya kalau menyentuh istri kita termasuk batal wudunya. Jelas di sini. Itu di situ dikatakan ajib bila hailin apabila tanpa penghalang. Kalau ada halangan walaupun selembar kain halus itu enggak batal wudunya. Illa dhufran au sya'ran au sinnan au juz'an munfasilan, kecuali yang disentuh atau bersentuhan itu kuku. Pas dipegang kukunya, misalkan erek nyebrang pamajikan ayah kukuna panjang, cekel kukuna ayo dia nyata bisa ketabrak nyata batal teh wuduna teh batal, yang dipegang karena kukunya. Kalau nggak ada kukunya misalkan enggak dipotong terus kukunya jambak nyata karena megang rambutnya nggak batal nyata. Kade atau dipraktekkan dia mah contoh unggul ya, dia mah contoh ya. Jadi rambutnya dipegang dibelai sama kita nggak batal wudunya. Habis wudu pengen sholat tapi pegang rambutnya aman, nggak batal wudunya. Tapi kahade ya, tergerak syahwat keluar mati batal wudunya. Jelas di sini, jelas ya. Jadi illa sya'ran wa dhufran wasinan, giginya tuh. Giginya pun kalau disentuh tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena laisa mahallan li syahwah. Karena 3 anggota tersebut bukan tempat untuk kita bisa timbul syahwat. Maka di situ tidak batal wudu apabila bersentuhan di 3 tempat tersebut. Wa juz'an munfasilan, atau anggota tubuh yang memang sudah terpisah dari dari tubuhnya. Misalkan kita ngelihat pas di jalanan ada kecelakaan, tiba-tiba ada tangan terpisah, ya. Ada tangan, ada kaki, ada apa aja tuh yang kita lihat. Ya Allah, hancur nih orangnya, ketabrak, naudzubillah min dzalik, ya Allah masalimna. Ya, kita ngelihat kayak begitu. Nah, kita pengen pegang, tapi kita pengen ke masjid, nanti batal wudu karena megang. Ini takutnya perempuan geus cekelan, lamun wani nya teh. Da urang mah teu wani ningali getih nya teh. Nah, lamun teu mah tinggalkeun nya teh, panggil yang lain untuk biar menolong atau panggil ambulan biar ada pertolongan. Kurang lebih begitu ya. Ya, itu hal yang memang tidak membatalkan wudu seseorang. Jelas di sini? Jelas ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang syarat sholat, tapi salah satunya yang kita bahas hari ini, wudu adalah salah satu syarat sholat. Di mana apabila kita sempurnakan wudu kita, Rasulullah SAW katakan dengan dawamnya wudu, ya, atau kalau dibilang la yuhafidhu ala tahur illal mu'min, kata Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang menjaga dirinya dalam kondisi suci kecuali orang tersebut memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesucian itu dianjurkan untuk kita jaga. Karena apa? Karena dikatakan manfaat dari dawamnya wudu itu banyak, luar biasa. Salah satunya tadi, apa kita nggak ngiri sama Sayyidina Bilal yang sudah terlebih dahulu terdengar suara sendalnya di surga, kata Rasulullah SAW. Apa kita tidak iri kepada apa yang memang sudah dijanjikan Rasulullah SAW dengan kita menjaga wudhu kita? Bahkan kalau semua di sisi medis lah katakan, dengan banyaknya kita membasuh air muka kita, muka kita dengan air wudhu, ya kan? Membasuh wajah kita dengan air itu selalu bersih wajah kita, bersinar kita, sesuai dengan apa dikatakan di dalam definisinya al-husun wal jamal. Wudhu itu adalah keindahan, ya. Wudhu itu adalah keindahan dan kebaikan. Kalau dibilang kalau kita selalu wudhu, insya Allah munawwar. Bahkan Rasulullah SAW
Inna ummati yud'auna fi yaumil qiyamah ghurral muhajjilin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah menyatakan ya di dalam hadis bahwasanya umatku nanti akan dipanggil atau ya'tuna, dalam riwayat banyak dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, hadisnya Abu Hurairah menyatakan umatku itu nanti akan datang menghampiriku atau akan dikenali ghurral muhajjilin. Terlihat cahaya di wajahnya, terlihat cahaya di tangan dan kakinya, itu karena min athari sujud. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, apabila idza stata'tum dengan an yatilu faf'al, ya kan? Apabila kita bisa mengerjakannya, maka kerjakan. Karena apa? Nanti Rasulullah SAW akan melihat. Karena ada kisah Rasulullah ketika berziarah, Rasulullah ketika melihat makam kaum mukmin, Rasulullah SAW setelah mengucapkan salam, Rasulullah katakan, aku sangat ingin sekali, kurang lebih maknanya begitu, berjumpa dengan kalian wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Dengan saudara-saudaraku yang nanti akan aku jumpai. Sahabat ketika itu bersama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu? Bal antum ashabi, kata Rasulullah SAW. Kalian ini lebih daripada saudara. Kalian itu adalah sahabatku, saudara sekaligus sahabat. Namun yang dimaksud adalah kelak nanti ada umatku yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepadaku. Mereka yang aku rindukan untuk berjumpa dengannya. Coba, Rasulullah dulu bersama sahabatnya sudah katakan rindu kepada kita sebagai umatnya. Nah, kata sahabat, bagaimana engkau akan tahu mereka adalah umatmu? Kata Rasulullah, mereka sama saja. Jadi Rasulullah ketika itu menganalogikan, mencontohkan, menyamakan dengan kuda-kuda yang memiliki tanda. Kuda-kuda gur, itu kan kalau dibilang kuda itu ada wajahnya atau kepalanya putih. Muhajjil itu kakinya putih dan tangannya atau kedua kakinya yang empat itu putih. Nah, ini nama ghurral muhajjilin, maksudnya sama seperti itu. Umat mukmin pun ketika nanti di yaumul qiyamah akan bersinar wajahnya dan tangan dan kakinya itu agar bisa dibedakan daripada umat-umat yang lain. Kalau kita mengaku diri kita sebagai mukmin sejati, muslim sejati, cukup kita jaga wudhu kita aja sesuai dengan apa yang Rasulullah anjurkan. Insya Allah manfaatnya pun akan kembali kepada kita. Wa ma ba'dahu fi kalimatan wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan juga dapat bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Fahimtum? Ada pertanyaan? Apa mau sambil majelis saja? Oh, langsung ada pertanyaan, Bim. Satu dah, pertanyaan dulu. Allah. Ini ada titipan dari teman 20 tahun yang lalu. Beliau itu sempat sakit. Lama juga 20 tahun yang lalu ya. Sempat sakit? Sakitnya selama 3 tahun. Jadi ini yang berkaitan dengan pembatal wudhu. Saya kan terkan yang pembatal wudhu itu keluar dari 2 lubang depan ke belakang. Iya. Nah, sementara beliau itu keluarnya dari di sini kan. Masya Allah. Oke. Itu yang pertama. Ketiga pertanyaan bisa? Ketiga pertanyaan. 3. Oke. Masih Bebe. Ada waktu ya sebelum jam 10. Ayo. Itu yang kedua tadi diterangkan pembatal wudhu itu ketika menyentuh lubang depan atau lubang belakang dengan tangan bagian dalam. Dan diterangkan tadi bisa itu manusia. Yeah. Nah, kalau yang di situnya itu dubur hewan, seperti kayak ibu-ibu rumah mengecek telur gitu kan. Itu gimana hukumnya? Yeah. Terus yang ketiga, kalau boti menyentuh bata gimana? Apa? Boti tenawan. Itu bencong. Ya, siap, banci, bencong. Kalau apa? Ya, boti bersentuhan dengan boti lagi. Iya. Terus itu 3 itu. Oke, Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Seputar wudhu tapi pertanyaan luar biasa nih. Yang pertama, memang ada banyaklah kasus. Ada penyakit yang memang dia dioperasi karena memang sudah tidak lagi bisa menggunakan kedua lubang pembuangannya, baik duburnya atau kubulnya. Ada kan kadang-kadang, tapi insya Allah Allahumma salimna, mudah-mudahan kita bisa selamat dari penyakit seperti itu. Tapi ini menjadi kasus, apakah batal wudunya? Kita lihat, kata para ulama di dalam kitab Al-Bajuri, apabila di kitab-kitab yang lain pun sama kurang lebih, apabila seumpama ada lubang, tadbin namanya,
ada lubang yang dibuat untuk keluarnya kotoran dia. Baik kotoran kencingnya atau kotoran besarnya, ya kan, beraknya dia. Itu apabila dibuat lubangnya di atas pusar, kalau dibuat di atas pusar, maka dia tidak batal wudunya. Kalau dia di bawah pusar, maka setiap keluar itu batal wudunya. Kurang lebih seperti itu singkat hukumnya. Jadi lihat aja, di bawah pusar dibikinnya atau di atas pusar. Kalau di atas pusar nggak batal wudu, kalau di bawah pusar batal wudu. Itu yang pertama. Oke? Yang kedua pertanyaannya tadi, kalau seumpama apaan? Kita pegang dubur atau kubulnya hewan. Ayam, monyet atau apaan lah piaraan kita, kucing, ya kan? Kita pegangin, batal nggak wudu kita? Nggak batal. Walaupun ada sebagian ulama, bukan di mazhab kita, mengatakan kubul dubur apapun batal. Tapi yang mu'tamad sepakat ulama itu mengatakan hanya kubul dubur adami yang membuat kita batal wudu. Jelas? Jadi kalau semua kita pengen ngecek ayamnya ada telurnya apa enggak, asupkeunnya teu dicebangan apa semua, enggak jadi masalah, enggak batal wudu. Terus pertanyaan ketiga, boti jeung boti cenah bencong jeung bencong nya teu paantel nya teu saling pegang, dia dua-duanya batal apa enggak? Kita lihat secara hukum. Ini bencong banci ini secara lahiriah apa tidak? Apa dibuat-buat oleh mereka? Bencong banci yang sekarang ini dibuat-buat, khunsa yang sekarang dibuat-buat oleh mereka. Allah kadratkan sebagai laki-laki, dia pengen jadi perempuan. Allah kadratkan dia sebagai perempuan, dia pengen jadi laki-laki. Dia LGBT kayak begini nih, dia merubah kodrat yang Allah sudah berikan. Ada hukum khunsa, ada hukum banci. Ya kan, kalau dibilang banci nih jadi rusak nama banci, jadi kayak hina hukum banci ini karena kelakuan mereka-mereka nih. Padahal di dalam Islam ada dibahas tentang hukumnya. Kalau secara kodrat lahiriahnya ketika dilahirkan dalam kondisi dua kelamin, ingat dua kelamin, atau ada kelamin yang tidak jelas, kelamin laki-laki bukan, kelamin perempuan bukan, nah itu bisa diindikasikan dia adalah khunsa. Jelas? Mungkin kalau dibilang tadi yang dimaksud boti dengan boti, kalau yang umum lah sekarang dia hanya dibuat-buat bukan secara lahir ya, bersentuhan, lihat kodratnya dia. Kalau semua bencong nih laki-laki disengaja berdandan kayak perempuan, sama yang berdandan kayak perempuan juga nggak batal, orang sama-sama laki. Iya, sama-sama laki mana batal? Nggak batal. Ya. Tapi kalau semua misalkan ini boti sama boti, yang satu yang laki jadi berdandan perempuan, yang perempuan berdandan lagi, dibalik nyata bersentuhan batal. Ya batal karena kodrat awalnya. Ya kini ukur kodrat awalnya secara lahiriah. Tapi kalau ternyata asli nih, dia punya dua kelamin atau kelamin yang tidak jelas, kelamin perempuan bukan, kelamin laki-laki bukan, ya. Kedua-duanya jumpa nih, ada ternyata kedua-duanya bersentuhan, kedua-duanya batal. Jadi khunsa ketemu khunsa, kedua-duanya pun batal wudunya, ya kan? Kalau ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku, apa? Kalau di antara keduanya belum jelas laki-laki atau perempuan. Kalau keduanya sudah jelas-jelas dinyatakan dua-duanya udah dinyatakan laki-laki, aman, nggak batal. Kalau dua-duanya dinyatakan sudah perempuan, aman, nggak batal. Tapi kalau hanya salah satunya, batal. Karena apa? Salah satunya masih dikemungkinkan. Bahkan bukan boti ketemu boti, kita aja ketemu boti. Bahasanya boti sihnya. Aduh bingung aneh bahasanya. Khunsa ada gitu aja. Takutnya nanti dipahami boti yang jadi-jadian ya. Nah itu dia. Khunsa ini kita aja memegang khunsa kalau belum dipastikan itu juga batal. Ya, bisa dikatakan batal. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah apa yang kita pahami hari ini, malam ini mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita, mendatangkan rezeki yang melimpah untuk kita. Wabil khusus pahalanya kita minta ya Allah, mudah-mudahan pahalanya duduk di kita di majelis taklim ini Engkau berikan juga kepada orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai, dan juga orang-orang yang menitip pesan doa kepada kita agar lebih sempurna lagi kita duduk di majelis taklim ini. Kita baca doanya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أزكياء علما نعضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في الهن الناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى الصعب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم